Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini saya akan menjelaskan mengenai sudut istimewa. Ya, sudut istimewa dan perbandingan trigonometri untuk sudut istimewa. Nah, apa aja sih sudut istimewa? Sudut istimewa antara lain 0 derajat, 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Nah, ini yang akan kita bahas ya, sudut istimewa ini. Nanti perbandingan trigonometrinya tuh kayak gimana. Terutama yang akan kita bahas ini perbandingan sinus, kosinus, dan tangen. Oke. Untuk yang 0 derajat dan 90 derajat, nanti akan saya jelaskan jadi satu ya. Bentar, saya gambar dulu. Nah, oke, ini ada koordinat kartesius ya. Nah, kemudian ceritanya di koordinat kartesius ini saya punya titik A. Nah, di sini namanya titik A. Yang ini namanya titik B yang ada di sumbu Y. Dan di sini titik O. Nah, ini sumbu X ya kan, ini sumbu Y. Nah, anggap aja ini lingkaran dengan jari-jari satu. Jadi jari-jarinya adalah satu. Kita simbolkan R sama dengan satu. Jadi sini satu, ini juga satu. Maka koordinat A adalah 1,0. Ya kan? O ke A jaraknya kan 1. Nah, 1,0. Untuk koordinat B berarti 0,1. Jangan sampai terbalik ya pemberian nama koordinatnya. Nah, kemudian kalian bayangkan ya, ada suatu segitiga siku-siku. Saya gambar di sini. Nah, mestinya di sini sih. Nah, ini ya, ada segitiga siku-siku. Nah, cuma karena itu kekecilan saya gambar keluar ya. Nah, ini di sini misalkan ada sudut alfa. Nah, gitu ya. Nah, sisi miringnya kita namai R. Yang tegak itu Y, terus yang ada di samping sudut alfa adalah X. Nah, mari kita ingat perbandingan sinus, kosinus, dan tan. Untuk sudut alfa, sin adalah depan per miring. Di depannya ada Y, sisi miringnya R. Kan? Sin demi. Cos, samping per miring. Cosami, sampingnya adalah X, miringnya adalah R. Tan, tan desa, depan per samping. Depan Y, samping X. Nah, seperti ini kan perbandingan trigonometrinya. Nah, sekarang kita mau mencari perbandingan trigonometri untuk yang 0 derajat. Nah, untuk yang 0 derajat, kita menggunakan titik apa? Nah, kita menggunakan titik A, 1,0. Mengapa titik A? Nah, kalau kita perhatikan gambar ya, sudut A ke O, lalu ke A lagi, sudut AOA itu 0 derajat besarnya. Karena membentuk garis lurus. A, O, A. Gitu kan? Nah, 0 derajat. Nah, jadi ini yang akan kita pakai. Titik A, 1,0. Nah, dari titik 1,0 ini, jangan sampai hilap ya. X-nya 1, Y-nya 0. Nah, sedangkan R apa? Kan kita perlu nilai R nih, di sini ada R. R itu ya jari-jari lingkaran. R-nya adalah 1. Nah, berarti Y adalah 0, R 1. Kita tinggal isi aja ya.
X1, R1. Y0, X1. Nah, lalu kita hitung. 0 bagi 1 adalah 0. 1 bagi 1, 1. 0 dibagi 1, 0. Nah, berarti ini adalah perbandingan trigonometri untuk 0 derajat. Ya, untuk 0 derajat. Ini bisa saya ganti alfanya jadi 0 derajat. Kita tadi pakai 0 derajat ya. Nah, nanti bisa kalian isi ke dalam tabel. Nah, berikutnya kita akan bahas perbandingan trigonometri untuk sudut 90 derajat. Nah, bagaimana untuk 90 derajat? Oke, ini saya hapus sebentar. Nah, kalau 90 derajat, kita akan memakai sudut AOB di sini. Nah, ini kan A ke O lalu ke B akan membentuk sudut siku-siku 90 derajat. Jadi nanti yang kita pakai ya untuk menemukan yang sudut istimewa 90 derajat, kita pakai titik B. Nah, kita pakai titik B. Koordinatnya 0,1. Nah, X-nya 0, Y-nya 1. Nah, rumusnya sebenarnya sama ya. Sin Y per R cos X per R tan Y per X. Nah, tinggal kita masukkan datanya. Y1. R. Nah, R tadi jari-jari lingkarannya. 1. X. X0. Y. R ya. R1. Y1. X0. Nah, sekarang kita hitung. 1 bagi 1. 1. 0 bagi 1. 0. Nah, sedangkan 1 dibagi 0, penyebutnya 0. Penyebutnya 0 itu berarti tidak terdefinisi. Ya. Nah, bisa tulis kayak gini. Ya, maknanya adalah tidak terdefinisi. Atau mau pakai kata-kata juga boleh, tidak terdefinisi. Karena penyebutnya 0. Sekarang kita akan membahas yang 30 derajat dan 60 derajat ya. Nah, untuk 30 derajat dan 60 derajat, kita pertama akan membuat suatu segitiga. Segitiga sama sisi. Nah, oke. Nah, ini segitiga sama sisi. Saya beri ukurannya masing-masing 2. Nah, sama panjang ya, sama sisi. Kalau segitiganya sama sisi, berarti sudut-sudutnya kan sama besar. Masing-masing 60 derajat. Nah, gitu kan. Nah, kemudian segitiga sama sisi ini akan kita belah di tengah sini. Nah, gitu. Ya, kita potong. Ya, jadi kita bikin garis. Dia tegak lurus. Nah, kita kasih nama aja ya biar mudah ya. Ini segitiga A, B, C. Nah, terus garis yang memotong tadi namanya C, D. Nah, kan C, D. Nah, karena di tengah-tengah titik D ini berarti A ke D dan B ke D sama panjang. AD dengan BD sama panjang. Tadi semula kan A sampai B 2 ya. Sini 2. Nah, karena dibelah di tengah-tengah, berarti masing-masing punya panjang 1. Ya, panjangnya 1. A ke D 1, B ke D juga 1. Nah, berapa panjang CD? Oke, saya gambar ulang. Saya ambil yang sebelah kanan. Maaf ya kalau tidak rapi. Nah, saya gambar ulang. Ini tadi 60 derajat. Ini panjangnya BD 1 ya. BC tetap 2. Nah, CD ini belum tahu kita panjangnya
kita anggap aja misalkan Y ya. Nah, ini berapa panjangnya? Nah, 2 ini kita sebut R, sedangkan BD yang satu kita sebut X. X, R sama dengan. Nah, untuk mencari Y, kita menggunakan teorema Pythagoras. Oke, Y, Y kuadrat sama dengan, oke, sisi miringnya sudah diketahui ya, R kuadrat dikurangi X kuadrat. R adalah 2, 2 kuadrat, kurangi 1 kuadrat. 4 dikurang 1, 3. Nah, ini masih Y kuadrat. Jadi kalau Y saja berarti akar 3. Nah, ketemu sudah. Akar 3. Nah, kemudian kita perhatikan gambar ini lagi ya. Semula di sini sudutnya 60 derajat. Ya kan? Karena dia segitiga sama sisi. Karena tadi dibelah ya oleh garis CD, garis tinggi CD atau garis bagi juga bisa ya CD, maka sudutnya akan terbagi dua sama besar, masing-masing 30 derajat. Nah, maka di sini sudut BCD 30 derajat. Ya. Nah, jadi kita menggunakan segitiga yang ini sekarang. Nah, sudut 60 derajat yang bawah, yang bagian atas itu 30 derajat. Nah, sekarang kita akan mencari perbandingan trigonometrinya. Perbandingan trigonometri untuk sudut 30 derajat. Sin 30, cos 30, dan tan 30. Nah, kalian ingat aja singkatan yang sudah diajarkan. Sin, demi, cos, sami, tan, desa. Nah, lalu kalian perhatikan 30 derajat. Ya, kita perhatikan 30 derajatnya karena yang mau kita cari kan untuk sudut 30 derajat. Di depannya yang mana? Nah, di depannya 30 derajat adalah BD. Nah, ini depannya. Sedangkan sampingnya adalah CD. Di sini samping. Sisi miring yaitu BC. Di sini miring. Berada di depan siku-siku. Nah, itu ya. Nah, sekarang bisa kita masukkan angkanya. Depan 1, miring 2, 1/2. Samping akar 3, miringnya 2, akar 3/2. Untuk tan desa, depan 1, sampingnya akar 3. Nah, ini ya. Untuk yang tan 1/akar 3, biasanya kita rasionalkan penyebutnya. Jadi kita kali dengan akar 3/akar 3. Maka hasilnya sama dengan akar 3/3. Gitu ya. Nah, dapat sudah kita perbandingan trigonometri untuk sudut 30 derajat. Oke, bagaimana dengan sudut 60 derajat? Oke, sekarang untuk yang 60 derajat, kita fokus di sini 60 derajatnya. Nah, kita tentukan dulu sisi depan, samping, dan miring. Di depan 60 derajat, sini adalah CD, yaitu akar 3 panjangnya. Nah, ini depannya. Sampingnya adalah garis BD. Ini samping. Sisi miringnya BC. Nah, ya. Nah, kemudian kita pakai rumusnya sin demi, kosami, tan desa. Nah, bisa kita input angkanya. Depan adalah akar 3, miring 2, akar 3/2. Samping 1, miring 2, 1/2. Desa, depannya akar 3, sampingnya 1. Akar 3 bagi 1 berarti tetap akar 3.
Nah, selesai perbandingan trigonometri untuk sudut 60 derajat. Oke, berikutnya kita akan membahas sudut istimewa 45 derajat. Nah, ini saya berikan gambar segitiga siku-siku yang sama kaki. Jadi kakinya sama. Nah, kita kasih nama deh A, B, C. Jadi kaki-kakinya adalah A, B, dan AC. A, B, dan AC ini panjangnya 1. Panjangnya 1, 1. Nah, berapa sisi miringnya? BC-nya berapa? Oke, untuk mencari sisi miring, kita menggunakan Pitagoras ya. Kita gunakan Pitagoras. Kita anggap aja di sini simbolnya X, ini Y, di sini R. Nah, R kuadrat sama dengan X kuadrat tambah Y kuadrat. X-nya 1, Y-nya juga 1. 1 kuadrat 1, berarti 1 tambah 1 adalah 2. Nah, supaya R saja berarti akar 2. Nah, ketemu sudah ya. R adalah akar 2. Oke. Nah, karena ini segitiga sama kaki, berarti sudut pada kaki-kakinya sama. Nah, ini kan siku-siku nih. Ya, segitiga siku-siku sama kaki itu ya. Nah, di sini 90 derajat. Ya kan? Jumlah sudut pada segitiga adalah 180 derajat. Nah, misal di sini adalah alfa, ini juga akan sama, yaitu alfa. 90 derajat ditambah alfa ditambah alfa. Jumlahnya 180 derajat. Alfa tambah alfa, 2 alfa. Nah, saya hilangkan 90 derajat. Gimana caranya? Kita kurang. Kita kurang 90 derajat. Nah, 2 alfa adalah 90 derajat. Berarti alfa sama dengan 90 derajat dibagi 2. 45 derajat. Nah, jadi masing-masing di sini 45 derajat nih. Nah, ini 45, sini 45. Ya, karena dia sama kaki. Kakinya sama. Apa sudut di kaki-kakinya itu sama. Segitiga siku-siku yang sama kaki. Nah, oke, sekarang kita akan cari perbandingan trigonometrinya. Sin 45, cos 45, tan 45. Nah, kalian terserah mau memandangnya dari yang 45 derajat di bawah apa yang di atas. Ya, hasilnya akan sama aja. Nah, saya tulis dulu rumusnya. Oke, saya mau pakai 45 derajat yang di bawah saja ya, karena saya rasa lebih mudah yang ini. Nah, di mana yang depannya? Di depannya 45 derajat adalah AC. Di sini depan. Sampingnya berarti AB. Ini samping. Sisi miringnya yaitu si R, BC-nya itu ya. Nah, di depan siku-siku. Ini miring. Nah, sekarang tinggal kita isi angka-angkanya ke perbandingan trigonometri ini. Sin demi depan 1, miring akar 2. Kosami samping 1, miring akar 2 juga. Tan desa depan 1, samping 1. Nah, berarti 1 bagi 1 adalah 1. Nah, untuk yang ini penyebutnya kan bentuk akar ya. Nah, sebaiknya dirasionalkan. Kita kali dengan akar 2 per akar 2. Nah, hasilnya akar 2 per 2. Nah, ini sama. Nah, jadi sudah. Ya. Oke, nanti akan kita simpulkan semuanya lengkap yang trigonometri apa sudut istimewa ya, perbandingan trigonometri sudut istimewa. Nah, oke. Jadi dari yang pertama tadi kan ada 0 derajat, 90 derajat, kemudian 30 derajat dan 60 derajat. Terakhir kita bahas 45 derajat. Nah, itu semua bisa kita tulis dalam bentuk tabel ya. Kita bentuk tabel seperti ini. Kita tuliskan apa aja nilai yang tadi sudah kita temukan. Nah, ini saya mau ngajarin tips untuk
menghafalnya ya. Oke, pertama kita tulis setengah dulu. Semuanya kita tulis setengah. Nah, kemudian kita isi dengan akar 0, akar 1, akar 2, akar 3, akar 4. Nah, kemudian kita hitung apa yang bisa kita sederhanakan. Setengah akar 0. Akar 0 berarti tetap 0. Setengah dikali 0 adalah 0. Nah, jadi ini bisa kita hapus ya. Nah, jadi akar 0 saja. Jadi 0. Terus setengah akar 1. Akar 1 adalah 1. Setengah kali 1, setengah. Nah, berarti akar 1 ini bisa kita hapus. Gitu. Nah, kemudian setengah akar 2. Akar 2 kan nggak bisa kita sederhanakan. Diamkan aja. Setengah akar 3 juga sama, nggak bisa disederhanakan. Biar aja. Nah, terakhir ada setengah akar 4. Akar 4 adalah 2. Setengah kali 2 sama dengan 1. Nah, jadi yang sin 90 derajat ini adalah 1. Ya. Nah, lengkap sudah nih nilai perbandingan trigonometri untuk sinus. Nah, bagaimana dengan cos? Nah, untuk yang cos sebenarnya caranya sama ya. Setengah, setengah. Kita tulis aja dulu semua setengah. Nah, namun kita mengisinya terbalik. Akar nolnya dari 90 derajat. Ini akar 1, akar 2, akar 3, akar 4. Nah, gitu ya. Jadi terbalik ya urutannya. Nah, jadi nanti hasilnya kurang lebih aja sama kayak tadi kan. Nah, ini dihapus ya. Ini nggak bisa. Nah, ini jadi 1. Nah, jadi nilai cos itu kebalikan dari sin. Tinggal dibalik aja urutannya ya. Nah, sin 0 derajat 0, sin 90 derajat 1. Nah, kalau cos itu terbalik. Cos 90 derajat yang 0, cos 0 derajat malah 1 gitu. Nah, pokoknya kalau sering latihan insya Allah cepat hafal. Nah, untuk tan ini cara gampang mengingatnya kita pakai identitas ya. Tan alfa adalah sin alfa per cos alfa. Nah, jadi kalian tinggal bagi saja nilai sin dengan cos. Misalnya nih, 0 bagi 1 untuk 0 derajat ya. 0 bagi 1. Nah, 0 bagi 1 adalah 0. Kan? Nah, jadi kita tulis 0 saja nih. Nah, oke, terus yang 30 derajat. Saya nulis di bawah aja deh. Setengah per setengah akar 3. Nah, setengah bagi setengah kan 1. 1 per akar 3. Nanti dirasionalkan kali akar 3 per akar 3. Ya, merasionalkan penyebut menjadi akar 3 per 3. Nah, sudah. Untuk 45 derajat, setengah akar 2 bagi setengah akar 2. Nah, ini kan sama persis semua nih. Maka hasilnya adalah 1. Bukan 0 ya, tapi 1. Karena ini pembagian. Lalu 60 derajat, setengah akar 3 bagi setengah. Hati-hati menulisnya mana yang di atas mana di bawah. Setengah bagi setengah adalah 1. 1 kali akar 3, akar 3. Nah, sedangkan yang terakhir untuk tan 90 derajat 1 bagi 0. Dan 1 bagi 0 tidak terdefinisi. Nah, ini ya, tidak terdefinisi. Nah, simbolnya bisa seperti itu. Nah, jadi lengkap sudah nih kita. Ya, udah lengkap. Nah, ini harus hafal. Ya, wajib hafal yang ini. Sudut-sudut istimewa. Perbandingan trigonometri sudut-sudut istimewa. Oke, semoga bermanfaat ya. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.